Ustadz Alif atau Kang Farhan yang pakai logika. Baru bantuannya dibantu. Saya coba bilang kalau Bung Farhan itu memang dia logika sekali dia. Iya. Tapi dia tidak memahami di balik logika itu ada meta. Iya, lanjut yang lain. Dia sangat logik. Tapi dia tidak melihat meta di balik meta itu kan. Di balik logi ada meta. Gitu kan? Pak Suara Malam. Ya. Pak Suara Malam. Ya, merdu sekali. Gini, Pak Suara Malam. Kan Bapak meyakini Yesus itu sang firman ya. Saya coba ambil dua pengertian ya. Karena gini. Kalau saya sih pandangannya pasti dari Al-Quran. Pertanyaan saya adalah ketika Yesus dikatakan sang firman menjadi manusia gitu kan, yang beberapa kali dinarasikan bahwa ketika Yesus baru lahir, dia kan sang firman bisa berkata, apakah dia bisa berbicara, Pak? Halo? Itu di Alkitab nggak ditulis itu. Dia bisa berbicara pada waktu lahir. Nah, kenapa? Tapi kemungkinan untuk belum bisa berbicaranya ada berarti. Ya, kalau di Bible nggak ditulis dia pada waktu lahir atau dia masih di rahim, dia bicara tidak. Dia cuma sudah lahir. Artinya gini, maksud saya begini, beliau ini berkomunikasi dengan manusia. Ini logika sederhana kita ini bermain ini, Pak. Tadi dikatakan itu bahkan sang firman itu sendiri dari perkataan. Berarti ketika dia lahir ke muka bumi, dia bisa berkomunikasi atau berbicara gitu, tanpa harus belajar dulu, atau istilahnya kalau orang kita itu nunggu usia 1,5 atau 2 tahun gitu kan. Karena apa? Dia sumbernya sendiri perkataan gitu. Masuk akal nggak Pak itu, Pak? Iya. Saya dapat nangkap nih. Jadi pemahaman kami melalui Bible, Yesus itu bukan perkataan. Yesus itu adalah sang perkataan, sang kata, ya. Sang firman yang berfirman, bukan. Kalau perkataan kan hasil daripada sang firman berkata-kata. Iya, sumbernya lagi kan Bapak menafsirkan sumbernya. Ini sumbernya yang seperti kita di dalam diri kita ini ada suara. Kalau sumbernya lagi, maksud saya kalau sumbernya lagi, contoh gini, kalau kita kan sebatas berkata kan, tapi Yesus itu sumber dari firman. Sang firman. Iya, ketika sumber sang firman itu menjadi manusia kan di Yohanes 1:14 kalau nggak salah tadi saya dengar. Ya. Artinya sumber ini itu lebih kuat untuk berbicaranya dari manusia lain. Berarti dia ketika jadi manusia dia sudah bisa berbicara. Tapi kenapa di Bible Anda tidak mengatakan, tadi Bapak bilang tidak ada ayatnya dia sudah berbicara. Tapi kalau pertanyaan saya, mungkin nggak Yesus itu menangis atau merengek, bukan berbicara? Iya. Ada nggak? Oke. Jadi gini, sang sumber firman menjadi manusia. Ya, layaknya jadi manusia, bagaimana waktu bayi? Nah, itu yang namanya manusia normal kan. Bukan ujuk-ujuk muncul dari sebelah gunung sana jadi manusia. Ini memang proses manusianya dia lalui kan. Tapi dia ada keilahian, Pak. Dia sumber loh. Iya, di dalam. Jadi gini, jangan kita batasi Tuhan. Tuhan itu di waktu dia menjadi Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di dalam di dalam manusianya itu ada si sang sumber. Si Yesus memakai rupa manusia itu, atau yang dibilang bahasa Yunani-nya itu sap, itu menjadi dagingnya. Nah, akhirnya LAI mengatakan manusia, sebab kalau bilang daging nanti daging apa ini kan? Nah, jadi ditegaskan oleh LAI adalah manusia. Nah, di waktu dia mengambil rupa manusia ya wajar seperti normal seperti manusia bayi ya. Bayi kalau lahir ya paling dia nangis mungkin ya. Umumnya kita tahu kan. Nah gitu. Sebatas dia bicaranya seperti itu. Iya. Nah, gitu kan. Tapi kan si Maria sudah tahu. Si Maria kan udah dipesan sama malaikat bahwa ya, anak yang kau kandungi adalah dari Roh Kudus, ya, gitu kan. Nah kemudian kenapa dia nggak, si sang sumber nggak bisa bicara ya? Dia normalnya dia menjadi manusia, dia ikuti kaidah daripada manusia itu atau hukum manusianya itu dia ikuti. Maka dia dibilang 100%.
menjadi manusia, gitu kan? Iya. Bukan sang firman itu, namun tidak terbatas keilahiannya di dalam dia. Keilahiannya itu ada yang dibilangkan di Markus 4 ayat 18 itu kan, di dalam aku ada roh Allah ada padaku kan, dia bilang gitu. Yesus dia ngomong ya di Markus 4 ayat 18 ya, Markus 4 ayat 18 ya. Pak Suara, kalau nggak Markus, Lukas biar nggak kepanjangan. Pak Suara, berarti ketika Yesus masih bayi, dia belum menjadi Tuhan ya? Loh, dia dari sananya Tuhan di dalam dirinya bisa dia berbicara. Ya, yang dia bisa bicara kan ya ini manusianya kan, dia mengambil rupa. Manusianya itu nggak bisa bicara. Tapi Bapak jangan batasi Tuhan, karena Tuhan itu bisa walaupun lewat bayi. Atau sekarang begini, seandainya ada narasi yang mengatakan Yesus bisa berbicara ketika masih bayi, menurut Bapak gimana? Percaya nggak? Tidak ditulis soalnya itu. Kalau dia bisa bicara berarti dia tidak mengambil rupa seperti manusia yang dibangun manusia 100%. Nggak gini loh. Berarti dia gini Pak. Main mengambil rupanya. Mengambil rupanya manusia itu dia ini setengah-setengah dong. Bukan. Yang namanya manusia waktu bayi bagaimana? Apa bisa bicara? Gini Pak. Pak. Bapak jangan melemahkan Tuhan Bapak. Aku malah jadi bingung. Gini Pak. Iya. Maksud saya kan gini. Dia mengambil rupa manusia. Bukan dia ini jangan dianggap dia benar yang tadi saya bilang, jangan. Di waktu Tuhan menjadi manusia, bukan Tuhannya hilang lalu jadi manusia. Nah, ini yang nggak dipahami mungkin. Kalau kita memahaminya, di waktu dia menjadi manusia, Tuhannya tetap Tuhan, dia tetap ada di surga. Maka dia bilang waktu dia hakimi, waktu dia di sidang, dia bilang, anak manusia pada akhirnya juga kamu melihat anak manusia duduk di sebelah kanan. Dia bilang gitu. Baik, kan. Tergantung waktu dia setelah dia disalib, dia bangkit lalu dia naik ke surga, lalu dia duduk di sebelah kanan. Dia sudah bilang di sebelumnya itu kan. Kita di waktu lahir dulu Pak, jangan. Nah ya oke. Nggak, maksud saya mau compare bahwa di waktu dia jadi manusia, bukan seperti benda, kambing jadi ayam, kambingnya hilang, tidak ayam, bukan begitu. Kambing jadi ayam. Nah, itu kita menganggap kambing benda. Gini Pak, Pak Robert. Nah yang dipahami oleh orang Kristen melalui Bible, di waktu Tuhan menjadi manusia, Tuhannya yang tetap Tuhan. Dia cuma pakai topeng kok. Ya, kalau bisa asalnya dia hanya memakai topeng manusia. Gitu, manusia topeng gitu. Pak Robert, kalau manusia topengnya itu bisa sakit, bisa hancur, bisa gitu. Pak Robert, batasin tapi Tuhan yang di dalam dirinya nggak hancur. Gitu. Pak Robert, ketika Tuhan mengambil rupa manusia, yang mengendalikan itu manusia apa Tuhan? Yang mengendalikan mana? Yang bekerja, yang mengendalikan. Contoh kan tadi Tuhan mengambil rupa manusia kan? Nah, berarti bisa dijelaskan. Sebenarnya sudah terjawab. Enggak simpel aja. Aku enggak iya udah dijelaskan. Karena di sini kan menunjukkan kekuasaan Tuhan, kan gitu. Artinya yang bekerja, yang berperan itu Tuhan, karena Tuhan mengambil rupa manusia. Gitu. Iya. Kan berarti yang punya hajat, kalau bahasa punya hajat ya, itu Tuhan gitu. Makanya terus saya bilang begini kan tadi, seandainya ini kan yang Pak Robert yakini sebagai Tuhan, ketika dia masih bayi, seandainya ada yang menarasikan dia sudah bisa berbicara, apalagi dikatakan dia itu sang firman itu sendiri. Tapi justru kenapa Bapak meragukan itu? Itu pertanyaan saya. Saya nggak meragukan, saya yakini kan. Normalnya seorang manusia berbicara. Nggak mungkin dia bicara. Loh, Tuhan kok. Nah, ini tadi kata dia bilang, di waktu dia mengambil rupa manusia, Tuhannya tetap Tuhan, dia tetap di surga. Kan dia bilang omnipresent, dia ada di mana-mana. Bukan dia jadi manusia Yesus, dia jadi manusia Yesus, Tuhannya hilang. Berarti dia tidak omnipresent, dia dibatasi oleh ruang dan waktu kalau gitu. Maka itu ayat Yohanes 3 ayat 13 dan 18 itu jelas sekali dibilang dia adalah anak manusia dan dia adalah anak tunggal Allah.
Nah, anak tunggal Allah dalam arti orang Yahudi itu adalah setara dengan Allah. Gitu. Pak Robert, saya gantian dikit. Aku nanti mau ayat, soalnya satu ayat, kalau udah satu ayat saya udah selesai. Itu ayat yang saya kasih itu Yohanes 3 ayat 18 kan? Yohanes 3 ayat 18. Maksudnya di situ ada yang dibilang duinatur. Maksud saya gini Pak Robert, kalau seandainya Yesus bisa berbicara ketika masih bayi, Bapak percaya atau tidak gitu loh? Itu pertanyaan saya. Nggak percaya. Dia berarti dia bukan dia mengambil rupa seorang manusia kalau gitu. Oh, Bapak nggak percaya ya? Iya, nggak mungkin anak bayi itu berbicara. Nggak mungkin. Berarti dia tidak seutuhnya mengambil rupa manusia. Nih, dia tidak mengambil dia tidak seutuhnya menjadi manusia. Ini kalau begitu. Ya. Pak Robert, nih saya bacakan nih Pak Robert. Ketika Allah mengatakan, jadi hai Isa putra Maryam. Coba lanjut saat. Ya silakan. Saya bacakan ya. Ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil, dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Terus. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Ya, makasih Bang Pani. Maksud saya begini adalah, Pak, hebat mana di sini ayat, Pak? Ayat ini hebat nggak, Pak? Ya, saya nggak bantah kalau ini kan Al-Quran mengatakannya. Saya nggak akan bantah. Iya, dia bisa berbicara di waktu kecil karena dia kan disebut kalimat Allah gitu kan. Tapi artinya maksudnya diciptakan dengan firman-Nya. Sehingga punya kelebihan di waktu dia pilma diwakahlah ya kalimat. Ketika dia dalam buayan pun dia sudah bisa berbicara gitu. Kenapa di sini yang status sebagai utusan ya, sebagai utusan Isa ini dia justru lebih hebat dari apa yang Bapak yakini sebagai Tuhan. Kami meyakini walaupun dia sebagai manusia utusan ya, karena itu nikmat dari Tuhan, kelebihan ya, mukjizat yang dibantu oleh Ruh Kudus. Nah, dia bisa berbicara ketika baru lahir. Tapi anehnya di keyakinan Bapak, yang Bapak yakini sebagai Tuhan justru cuma bisa nangis, Bapak bilang belum berbicara. Dan Anda tidak akan mau mengatakan Yesus sudah bisa berbicara. Itu yang lucunya. Itu aja sih Pak. Bahkan dia bisa menghidupkan mati semua apa dengan seizinku. Seizinku itu siapa? Kalau di nasi Bapak itu kan sang Bapak ya, artinya Bapaknya Yesus. Di sini Allah mengatakan, makanya wa'id dan ingatlah gitu. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa gitu. Ya, itu aja Pak Robert, makasih. Hebatan nabiku daripada Tuhanmu. Oke. Ini Pak Robert satu sedikit lagi Pak Robert. Saya jawab dulu dong. Saya jawab dulu bisa. Dengar. Maka dari dulu saya selalu nggak mau bicara masalah Nabi Isa yang ada di Al-Quran dan Yesus yang ada di Bible itu kenapa saya nggak mau? Sebab saya meyakini secara pribadi itu dua oknum yang berbeda. Kenapa saya bilang begitu? Karena narasinya berbeda. Narasi Yesus yang ada di Bible sama narasi Nabi Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran beda.
Nah, itu tadi aja sudah tidak ada di Alkitab bicara seperti itu. Nah, sedangkan Alkitab lebih dulu kan. Nah, tidak ada Alkitab bilang Yesus sudah bisa bicara pada waktu kecil, ya, kecuali Isa yang ada di Quran. Itu saya nggak bisa bantah, saya nggak mau bantah. Maka saya bilang kalau mau dialog Yesus yang ada di Bible atau Isa yang ada di Al-Quran, ya itu saya nggak akan mau ini. Kalau itu di-compare dua-duanya, saya nggak bersedia, karena itu menurut saya pribadi itu beda. Karena kenapa saya mengklaim itu beda? Karena itu sudah banyak perbedaan itu. Nah, lalu dibilang di Quran kan, tapi saya nggak membantah. Di Quran bilang dia sudah. Nah, kalau ini Pak, dia sudah kalau kalau yang di kalender Isa Al-Masih itu Yesus gitu. Ya, kalau kita itu Isa Al-Masih itu kan bahasa Arabnya kan. Kalau kita di Bible itu Yesus, kenaikan Yesus Kristus. Nah, ini saya kembali itu kan bahasa-bahasa. Nah, sebab waktu sebelum ada Islam itu Isa dalam arti itu Isa yang ada di Bible yang mereka ceritakan, bukan Isa yang ada di beda yang bahasa Arabnya itu. Isa Al-Masih yang ada di Bible sama Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran, beda dia punya cerita. Begitu. Sama-sama namanya, tapi ceritanya pertanyaan beda. siapa nih Pak? Pak Robert, ini pertanyaan yang tadi itu. Sebelum ada Islam, mereka sudah lama ada jadi orang Kristen ya. Pada abad 2 ya, abad 1 sudah ada. Oh ya, mengenai Bapa, Anak dan Roh Kudus tadi tuh Pak, kan pisah-pisah tuh Pak ya, kata Bapak tadi, Pak Robert. Nah, itu mana sih duluan Bapak dengan Anak itu? Sementara kalau dari saya tuh Bapak tidak akan mengetahui Bapak kalau tanpa melalui Anak. Anak ini kan Yesus maksudnya Pak ya. Ada yang raise hand ini, Bang. Oke, mana yang duluan? Tadi kan saya membantah dalam, kalau di Unitarian itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di Unitarian, di Saksi Yehova dan Triteos itu mereka sama pahamnya, bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus pisah. Kalau kita yang penganut Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu esensi atau satu substansi yang tidak terpisahkan. Maka si Tertullianus mengatakan tri persona una substantia discreti non separate, berbeda tak terpisahkan gitu, beda peran maksudnya. Itu. Terus yang duluan yang mana Pak? Bapak apa Anak gitu Pak? Nggak ada yang duluan, sama. Ya satu kok. Bersamaan gitu Pak. Saya umpamanya namanya Umar. Umar, suara kamu dengan roh kamu dengan tubuh kamu siapa duluan? Nah gitu kan. Kalau bapaknya di mana Pak? Ya? Bapak itu kan diistilahkannya tubuhnya kan, tubuh Tuhan. Ya. Yesus itu apa firman ya, firmannya Tuhan. Kemudian roh itu rohnya Tuhan. Itu satu, nggak bisa. Seperti saya, di dalam diri saya ada tubuh saya, ada suara saya, ada roh saya. Itu nggak bisa pisah, satu. Nah gitu. Aneh kan? Relax dulu sejenak, ada yang raise hand. Silakan Kang Moto, maaf. Oh ya, silakan Kang Moto, mogok Kang Moto. Iya, pertama ini kayaknya baru pertama kali ikut saya. Iya. Santai, suaranya Pak asli, suara malamnya merdu sekali Pak. Santai, kalau sama saya santai.